Halo semua, kembali lagi di channel saya. Perkenalkan kembali, nama saya Arjun Sumarlan. Di sini saya akan sharing tentang React pada series React Basic Series ini. Dan pada video ini saya akan membahas tentang this keyword. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang objek, variabel, dan scope. Dan pada video ini kita akan lebih belajar tentang this gitu ya. Jadi apa itu this? Jadi ketika kita membuat suatu objek, misalkan katakanlah cons gitu ya, kucing, yang dimana kucing ini adalah suatu objek itu dibuat dengan cara kurung bracket, simple hanya seperti ini, dan kita define propertinya. Misalkan propertinya ada name, namanya, gitu ya. Misalkan Anggora. Terus selanjutnya kita bisa define properti yang lain, gitu ya, dengan kita bisa assign suatu value yang asalkan value tersebut adalah yang disupport di JavaScript data type-nya, yaitu contoh string, integer, boolean, dan lain-lain. Dan kita juga bisa mendefine suatu fungsi di dalam sini. Nah, ketika kita mendefine suatu fungsi di dalam sini, itu kita sebut dia sebagai method. Ya. Misalkan meong. Jadi kalau misalkan si kucing ini punya metode meong gitu ya. Jadi kita bisa panggil gitu metode meong ini di kucing tersebut. Misalkan meong seperti ini. Seperti penulisannya seperti function ya, teman-teman. Karena emang dia adalah sama perilakunya seperti function gitu ya. Namun kita sebut dia sebagai metode pada kali ini. Oke, kita misalkan di dalam metode meong ini kita panggil console log gitu ya. Meong gitu, misalkan gitu ya. Seperti ini. Dan ketika kita ingin mengakses metode ini, caranya adalah cukup panggil kucing, si objek kucing ini, dan dia punya nama gitu ya, properti nama, dan dia juga punya properti meong ini gitu, yang dimana dia adalah suatu metode gitu ya, meong ini gitu. Dan meong ini ketika kita panggil gitu ya, dia akan mengkonsul dengan output meow gitu. Coba kita panggil saja dan kita jalankan. Nah, untuk menjalankannya, teman-teman kemarin ada yang bingung gitu ya, bagaimana cara menjalankan ini ada index.js, terus ada index.html. Sebenarnya ini salah satu opsi aja ya. Teman-teman bisa menjalankannya melalui Node.js gitu, atau mungkin teman-teman langsung mengcoding ini di browser gitu, atau teman-teman memakai Scrimba juga sebenarnya boleh ya. Ini hanya opsi gitu ya. Nah, tetapi mungkin pada kenyataannya gitu ya, nanti teman-teman tergantung kebutuhan gitu. Kalau emang dia buat front end, otomatis gitu ya, si JavaScript ini akan taruh di index HTML ini di bagian script. Tapi nanti
Untuk materi HTML kita akan bahas nanti, jadi sabar sebentar. Intinya, kita fokus di, JavaScript dulu ya, teman-teman ya. Oke, kita untuk mencoba ini kita bisa lihat di indeks HTML. Kita bisa klik kanan HTML ya, file tersebut, sorry, dan kita bisa pilih open in browser, teman-teman. Oke, kita pilih open in browser. Oh, sorry. Coba kita pilih lagi ya. Kita taruh di sebelah sana saja biar lebih sepi. Oke, ini kenapa kosong? Karena ini emang belum ada apa-apa ya, teman-teman ya, di HTML ini. Kita baru cuman taruh script tag aja gitu di body-nya. Kita nggak usah menghiraukannya. Kita coba langsung lihat di konsolnya. Nah, teman-teman di sini ada konsol output-nya meow gitu ya. Dan artinya metode ini kepanggil, teman-teman. Metode ini kepanggil. Kalau misalkan kita ganti misalkan hi meow gitu ya. Hi meow. Dan kita refresh dan ganti ya hi meow. Oke. Seperti itu teman-teman untuk mengakses metode dalam suatu objek gitu ya. Nah, ada fokus kali ini kita akan membahas this. Apa itu this? This adalah reference gitu ya ke objek yang kita maksud di 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 di, di misalkan ditaruh di metode ya. Itu misal kita konsol gitu ya di sini. Nah, objek yang di ini gitu, di sini artinya dia akan merefer gitu ya ke dalam objek yang dia include di dalamnya gitu. Yaitu adalah si kucing ini gitu kan ya. Si kucing ini. Jadi artinya dia akan merefer objek kucing. Makanya kalau misalkan kita lihat teman-teman di suggestion-nya dia akan muncul gitu nama, properti nama dan properti method Mehong gitu. Kenapa? Karena ya dia bakal nge-refer si kucing gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi ada hal yang menarik teman-teman. Kita coba dulu ya. Ini konsolnya benar berjalan apa enggak? Kita save lagi, jangan lupa teman-teman untuk save. Atau mungkin teman-teman bisa mengaktifkan auto save gitu ya. Tapi agar lebih ini gitu ya, kita save secara manual dulu aja ya. So kadang-kadang kita masih belum perlu save, tapi udah save langsung gitu ya. Kalau misalkan kita aktif auto save, dan itu kadang-kadang mengganggu proses development pada saat kenyataannya gitu ya. Oke, kita lihat konsolnya, kita refresh. Nah, lihat teman-teman, di sini ada konsol gitu ya, outputnya adalah suatu objek. Kenapa? Karena dia akan merefer ke objeknya, gitu, yang dimana dia include di dalamnya gitu. Yaitu adalah kucing. Kucingnya dia punya properti nama dan dia punya properti metode meong. Maka di sini akan muncul nama dan metode meong, di mana dia adalah suatu function ya sebenarnya. Jadi ada meong, ada nama. Oke. Dan kita bisa mengakses, misalkan kita ingin mengakses properti nama ini gitu ya. Misalkan.
kita, sorry tadi kita hapus, kita harus nama, maka yang keluar adalah Anggora. Kenapa? Karena kita mengakses, nama ini gitu ya di Snap. Kalau misalkan, love gitu ya, kita bikin properti baru adalah love gitu, eee, bola misalkan, dan misalkan kita bikin Anggora gitu ya, suka this love gitu ya, kita ingin munculkan Anggora suka bola gitu ya, B-nya kecil. Oke, kita reload, nah maka muncul Anggora suka bola gitu. Nah, FYI, jadi kalau misalkan penulisan, di string gitu ya, itu bisa kita tambah-tambahkan seperti ini. Jadi, kalau kita punya, eee, suatu variabel berisi string gitu ya, ditambah jadi dengan suatu string, ditambah dengan variabel yang lain yang memiliki type string gitu ya, dia akan menjadi string semuanya gitu ya. Dan kita juga bisa, menulisnya dengan cara lain teman-teman ya, eee, console.log dengan cara, string-nya, string yang kutip miring ya, gitu ya, seperti ini. Terus kita pakai dollar dan kita pakai bracket, seperti ini. Nah, ini artinya kita bisa mengakses suatu variabel dan variabel tersebut dimasukkan ke dalam, satu string gitu, dalam satu string. Jadi misalkan tadi this name, kayak seperti ini, dan kita tulis suka, dan kita pakai dollar dan bracket, this love. Seperti ini ya. Oke, kita jalankan dan seharusnya sama ya. Oke, masih sama, Anggora suka bola. Oke, ini seperti itu, this gitu ya, di dalam, suatu objek gitu, oke. Dan ada satu hal yang menarik gitu ya, jika kita membuat suatu, variabel misalkan const meow gitu, yang di mana ini adalah isinya gitu ya, adalah, kucing dot meow gitu ya. Artinya dia itu, si meow, variabel meow ini adalah isinya nge-refer ke metode si meow yang dipunyai oleh kucing gitu ya. Coba kita konsol saja dulu si meow ini isinya apa gitu ya. Kita konsol kembali. Nah, si meow gitu ya, dia adalah suatu, metode gitu ya. Metode yang di mana karena dia nge-refer, suatu function karena dia me-refer si metode meow ini gitu. Yang di mana isinya adalah ini gitu. Makanya di sini, dijelaskan gitu kan ya. Dia nge-refer ke meow yang di mana isinya adalah seperti ini. Yang menarik adalah coba kita jalankan ya teman-teman. Coba kita jalankan meow ini. Nah, artinya harusnya meow ini akan mengkonsol this.name suka this.love gitu ya. Yang di mana this.name ini akan merefer ke Anggora dan this.love ini akan merefer ke properti yang dipunyai si kucing untuk love gitu. Value-nya adalah bola gitu ya. Coba kita jalankan. Kita mengekspektasikan seperti itu ya teman-teman. Coba kita lihat. Nah, undefined suka undefined. Kenapa?
Coba kita hapus namanya, ya salah satu aja ya. Atau mungkin kita periksa aja ini this itu apa gitu ya, merefernya kenapa nggak merefer si kucing lagi gitu. Coba kita save. Nah, dia merefer window, objek window. Objek window ini apa, teman-teman? Objek window ini adalah uh, 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 objek yang dimana dia bersifat global gitu ya. Satu file ini dia punya objek yang global yang disebutnya window gitu ya. Dan this merefer di objek global tersebut. Jadi kalau misalkan kita mengkonsol di sini console.log this, kan di situ adalah merefer ke apa yang namanya objek terdekatnya kan ya. Objek terdekatnya adalah kalau kita merefernya di sini, maka objek terdekatnya adalah global itu sendiri gitu ya, scope global itu sendiri. Kalau di sini dia bakal merefer ke siapa? Merefernya ke si kucing karena objek terdekatnya adalah si kucing gitu ya. Karena dia include ke dalam si kucing. Nah, tetapi kenapa si meong ini gitu ya merefernya ke global, bukan merefer ke si kucing gitu. Nah, itu terjadi karena kita kan si metode ini kita tampung gitu ya ke meong, dan meong ini sekarang udah tidak lagi this-nya merefer ke si kucing, tetapi si meong yang ini gitu ya, variable si meong yang ini gitu ya, ketika dijalankan dia akan merefer ke siapa? Ke this. Karena sejatinya ini sama aja kita menuliskan seperti ini, teman-teman. Kita menuliskan di suatu scope global, terus kita pindahkan aja seperti ini. Jadi sebenarnya seakan-akan kita menulis seperti ini aja gitu. Coba kita jalankan ya. Nah, sama kan? Karena seakan-akan ya seperti ini aja kalau kita taruhnya di sini gitu ya. Terus selanjutnya ketika kita ingin gitu ya si disk yang ada di dalam sini itu tidak merefer ke global gitu ya, ke window. Kita ingin merefernya tuh ke si kucing. Gimana caranya? Kita bisa dengan cara binding gitu ya. Binding ini apa? Binding ini artinya kita membuat this itu gitu ya. Itu merefer ke objek yang kita mau. Gitu. Objek yang kita mau apa nih gitu ya. Jadi seperti itu. Apa ya? Penjelasannya gitu ya tentang binding gitu ya, konsep binding. Dan oh yes, kalau misalkan function itu ya teman-teman ya, function itu sebenarnya kalau kalau kita bisa bilang gitu ya, dia adalah suatu objek juga teman-teman. Kenapa suatu objek? Kita buktikan. Kalau objek itu kan dia punya properti-properti ya di JavaScript ini gitu ya. Kalau misalkan kita meong ini kita coba tulis dot, nah dia akan suggest nih ke properti-properti di dalamnya. Ternyata dia adalah dia adalah objek teman-teman. Dia punya metode apply, dia punya properti argumen, punya metode bind, punya metode call, dan lain-lain lah. Nah, jadi artinya sebenarnya function sendiri itu adalah objek, teman-teman. Nah, dia punya metode bind. Nah, yang kita bicarakan sebelumnya adalah kita konsep binding, kita akan menggunakan metode bind pada si function gitu ya. Kita panggil bind, dan dia akan di argumen pertama ada this gitu ya. Nah, this ini gitu ya, this ini akan kita coba refer ke si kucing. Jadi kalau misalkan kita punya objek lain yang kita pengen refer, ya boleh gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin kita pakai this.
Nah, kalau misalkan kita tulis bind this, di sini akan merefer ke objek global, benar. Dan ketika kita ganti jangan pakai this, kita pakai kucing, dia akan this yang akan di refer di dalam meong ini akan menjadi kucing gitu ya. Coba kita lihat dan kita jalankan kembali. Nah, lihat ya teman-teman ya. Dia sudah tidak lagi merefer ke si global, tapi dia akan merefer ke si objek kucing. Oke, seperti itu. Nah, jadi materi kali ini cukup sampai itu ya teman-teman ya. Eh, jadi kalau misalkan ada kurang-kurang dan ada suatu hal yang bisa dikritik atau berikan saran, tolong komen dan jangan lupa subscribe juga karena ini akan berkelanjutan. Jadi teman-teman bisa uh, tekan gitu ya tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi uh, untuk video-video barunya gitu ya. Dan pada video nanti selanjutnya kita akan berbicara tentang arrow function gitu ya. Arrow function. Oke teman-teman, terima kasih. Bye.